dan saudara-saudara semuanya, pada kondisi seperti ini nih, berasa nggak sih kalau susah pol buat ngatur keuangan? Mengelola keuangan saat pandemi seperti ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kebanyakan orang, termasuk saya dan mungkin juga Anda. Lek jarine Mbak Firsa Nova yang dari salah satu kontributor penulis The Economist yang juga CEO Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication ngomong, lek misale masyarakat tuh harus mulai mengelola tabungan secara bijak. Mbaknya bilang kalau misalnya situasi yang seperti ini, masyarakat perlu memperketat pengelolaan uang di tabungan dan sebisa mungkin menyimpan tabungan tersebut di bank. Disarankan untuk tidak mengambil semua tabungan untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak diperlukan. Mbaknya juga berpesan supaya kita merencanakan dana tabungan untuk bertahan sampai waktu yang lebih panjang, sekitar 6 bulan hingga 1 tahun. Dari teman-teman UNAIR KKN 62 ada nih beberapa tips buat Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari semuanya. Gimana sih cara kita supaya bisa mengelola uang kita dengan baik selama masa pandemi? Yang pertama, evaluasi sumber penghasilan saat ini. Nah, bagi Anda yang berpenghasilan bulanan tanpa ada pemotongan, mungkin merasa nggak perlu lagi repot. Tapi ingat, berbagai kemungkinan bisa terjadi ke depannya, dan risiko tersebut semakin tinggi karena musim pandemik yang saat ini tidak usai-usai. Apapun sumber penghasilan saat ini, baik itu sebagai pedagang, freelancer, ataupun karyawan, risiko penurunan drastis di pemasukan bisa terjadi kapanpun, apalagi di saat seperti ini. Jadi, untuk mencegah kemungkinan terburuk adanya, baiknya kita merubah nih sedikit pengeluaran di perencanaan keuangan. Misalnya, pengeluaran sebelumnya adalah untuk hidup, disimpan, untuk keluarga dan juga hiburan. Sekarang kita ganti nih, yuk kita ganti. Jadi hidup, disimpan, keluarga, dan dana darurat. Di musim pandemi seperti ini, sebaiknya uang yang ada dipakai untuk kebutuhan yang lebih penting dan untuk mempersiapkan dana sebagai kebutuhan mendadak yang darurat. Dan karena sulit kemana-mana nih, karena adanya aturan PSBB, ya walaupun sekarang udah new normal sih, namun keadaan saat ini tuh bisa kita manfaatkan untuk menjadi lebih berhemat dan nabung. Kemudian tips yang kedua adalah hindari pembelian dengan sistem cicilan. Tunda dulu ya Pak Bu keinginannya untuk beli handphone, majikan baru, kulkas baru, TV baru. Tunda semuanya. Kita tunda barang-barang yang kiranya tidak terlalu penting. Ya, walaupun pilihan pembayarannya ada yang bersifat cicilan sih. Tapi untuk kondisi pandemik seperti saat ini, berhemat dan menyimpan setiap uang yang ada itu jauh lebih penting daripada membeli sesuatu yang bersifat tersier. Walaupun kita sudah menabung atau mempersiapkan dana untuk itu, namun lebih baik ditunda terlebih dahulu nggih, Pak Bu semuanya, sampai masa kritis COVID-19 ini itu selesai. Lebih baik disimpan kartu kredit ataupun hal-hal yang bisa memicu keinginan untuk berbelanja hal-hal yang kurang penting. Kalaupun memang darurat, lebih baik dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang menjadi kebutuhan primer. Selanjutnya yang ketiga, cari sumber penghasilan tambahan. Wah, kayaknya kalau yang satu ini tuh penting banget gak sih buat semua kalangan? Buat bapak atau ibu yang bekerja di perusahaan dan lagi mengalami nih dampak krisis ekonomi karena musim pandemik sehingga yang tidak selesai-selesai ini, dan mengakhirkan gaji bapak ibu dipotong atau bahkan resiko di PHK ke depannya, ini tuh sebaiknya perlu kita mempertimbangkan dan
kita mencoba untuk mencari sumber penghasilan yang baru. Peluang bisnis yang muncul pada saat pandemi saat ini ternyata cukup menguntungkan loh Pak Bu. Contohnya, jasa delivery atau jasa antar makanan. Terus, makanan cepat saji. Terus bisa juga kita berjualan frozen food, jualan masker, dan tentunya kita bisa menjual hand sanitizer secara online dan menjual barang-barang lainnya. Hal-hal ini bisa menjadi contoh bisnis ataupun kerjaan sampingan yang bisa dijajal di saat krisis seperti ini. Nah, terakhir nih, tips yang keempat adalah mengurangi pembelian yang tidak terlalu dibutuhkan. Nah, pembelian ini tuh bisa apa aja nih? Mulai dari barang-barang yang dipakai sehari-hari sampai dengan bahan makanan yang biasa kita konsumsi. Jika misalnya kita menghabiskan sekitar 500.000 untuk kebutuhan seperti peralatan mandi, lebih baik dikurangi menjadi 300.000 dengan mengurangi biaya sabun mandi dan sampo yang tidak terlalu dibutuhkan secara berlebih. Nah, pastinya ingat ya semuanya, dalam kondisi yang seperti ini kita tidak boleh panic buying, wabeh di tuku, nggak boleh ya. Nah, hal ini tuh juga senada dengan katanya Pak Firsanova selaku Direktur Utama Amar Bank Sosial Solution yang memaparkan dalam situasi krisis seperti ini, masyarakat sebaiknya tidak membiarkan mentalitas jas mengontrol keputusan mereka. Nah, selain itu penting banget nih yang harus kita perhatikan untuk mempersiapkan dana darurat sebagai kebutuhan keadaan krisis. Di masa-masa sekarang ini mau mengkhawatirkan, kita harus membuang jauh perilaku konsumtif dan lebih banyak mengalokasikan uang yang ada untuk ditabung dan digunakan sebagai dana darurat. Mengingat resiko PHK, usaha sepi, atau bahkan sampai bangkrut yang memiliki resiko tinggi dan meningkat di musim pandemi seperti ini. Nah, semoga beberapa tips di atas bermanfaat ya. Semangat semuanya, jangan lupa pakai masker dan tetap jaga jarak. Bersama kita bisa melewati masa pandemi ini. Salam sehat dari kelompok 286.